Selamat datang di Taji Api, selamat datang di rumah kita. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sehobi, saudara-saudara Taji Api di mana saja kawan-kawan dan rekan-rekan berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semoga selalu dalam keadaan sejahtera. Di video kali ini kita berbicara tentang bagaimana memulai ternak, bagaimana kita akan mengoperasionalkan kandang, apa yang paling cocok ketika kita memulai ternak. Tentu ini menjadi sangat penting sekali karena kami berangkat dari pengalaman, jadi kami menceritakan pengalaman kami saja. Mungkin kawan-kawan yang memiliki pengalaman yang lain atau kisah yang lain bisa juga menambahkannya di kolom komentar sehingga ini menjadi bermanfaat untuk kita semua. Yang mana ternak adalah dunia hobi, dunia kesukaan, tetapi ada nilai ekonomis di dalamnya. Bagaimana kita memaksimalkan nilai ekonomis itu dengan memenuhi hasrat kita sebagai penghobi atau penyuka dari hal-hal yang kita inginkan. Kalau di sini kita berbicara tentang ternak ayam hutan merah Sumatera dan ternak ayam Bangkok. Nah, mungkin pada video kali ini untuk ayam hutan merah Sumateranya tidak bisa kita dokumentasikan karena ayam hutan merah Sumateranya belum pada fase berkembang. Mungkin saja ada pengaruh cuaca ya, mengingat kemarau seperti ini. Saya ngobrol juga dengan teman-teman yang lain, sepertinya perkembangan atau masa produksi ayamnya menjadi agak terhambat. Pada dasarnya memulai ternak itu sangat gampang, apalagi didahulukan dengan rasa keinginan atau hobi ya. Jadi beternaknya bisa mengalir sebagaimana yang diinginkan. Kita akan ngobrol atau kita akan bahas tentang berternak ayam. Di sini kami fokusnya adalah ayam hobi ya, ayam Bangkok dan ayam hutan merah Sumatera. Tapi pada video kali ini kita hanya mendokumentasikan tentang DOC ayam Bangkok saja. Yang mana ayam Bangkok ini lebih ke arah ayam tarung, bisa kita katakan seperti itu. Nah, untuk lebih aman, jadi kita akan memulai obrolan ini. Sebenarnya yang paling efektif kita berternak itu dari mana? Dari DOC atau dari indukan? Kalau pertanyaannya seperti itu, tentu jawabannya tidak bisa sederhana. Kita akan memulai dari mana ternak yang paling aman dan nyaman kita lakukan. Karena ini akan berhubungan sekali dengan operasional kandang. Minimal adalah pakan. Kawan-kawan bisa memahami ketika kita berternak dari DOC, tentu kita akan memiliki rentan waktu yang sangat panjang, di mana dari awal DOC ini tumbuh kembang sampai DOC ini tumbuh dewasa, kemudian DOC ini akan menjadi materi ternak dan menurunkan keturunannya sampai ternak kita bisa berkembang. Nah, di situ saja sudah terlihat gambarannya apa yang harus kita lakukan. Jika kita memulai ternak dari materi dewasa, tentu yang kita lakukan adalah hanya menyiapkan kandangnya, pakannya, dan tidak lama akan berkembang dengan sendirinya. Sesuai dengan alaminya, bahwa ayam ini akan bertelur, mengeram, dan berkembang biak, dan terus bertambah, demikian seperti itu. Nah, ada hal yang perlu kita perhatikan. Biasanya materi ternak yang bagus itu harga bibitnya atau harga materi ternaknya itu sudah sangat tinggi sekali. Berbeda halnya dengan kita memulai dari DOC. Harga DOC tentu sangat jauh sekali kalau kita bandingkan dengan materi ternak yang sudah dewasa. Inilah yang saya sebut tadi, bagaimana kawan-kawan bisa memilih dan memilah dari mana kita harus memulai ternak, karena ini erat sekali hubungannya dengan keuangan. Jika kawan-kawan memulai ternak dari yang kecil atau dari DOC, maka operasional kandangnya akan sedikit memakan rentan waktu yang panjang, karena perhitungannya dari ayam ini tumbuh sampai ayam ini berproduksi akan memiliki rentan waktu yang panjang dan berhubungan erat dengan keuangan. Kalau kita memulai dari ternak dewasa, tentu rentan waktu yang panjang tadi kita tidak temukan, tetapi yang menjadi masalah adalah pakan ayam dewasa atau fasilitas yang harus kita sediakan untuk ayam dewasa tentu akan berbeda dengan DOC. Jadi kawan-kawan tinggal pertimbangkan saja yang mana yang paling cocok, yang mana yang paling efisien, karena pada dasarnya nanti ketika materi ternak atau kita memulai ternak dari yang dewasa ini sendirinya akan berkembang dan akan menciptakan DOC sendiri. Itu kalau kita berbicara tentang ternak ayam secara keseluruhan. Tetapi kalau kita berbicara tentang
ternak ayam hobi, tentu ini sangat berbeda sekali. Kita akan berbicara bagaimana DOC yang kita beli itu erat hubungannya dengan terah atau bloodline. Sementara kalau kita menernakkan dari materi dewasa, tentu kita sudah mulai bertanya tentang prestasinya. Ini sangat penting sekali bagi penghobi karena hal ini disesuaikan dengan kebutuhannya ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan atau berkata ini lebih baik atau itu yang lebih baik. Tinggal kawan-kawan sesuaikan saja yang mana yang paling oke. Jadi tidak usah ragu untuk memulai ternak, baik itu ternak ayam untuk dikonsumsi atau memang ternak ayam hias atau ayam hobi. Nah, di sini kita sambil jemur ayamnya, jangan lupa ditaruh peneduh seperti itu karena ayamnya sendiri ada yang masih kuat dengan kondisi panas, ada yang belum kuat dengan kondisi panas, sehingga pada saat ingin menyesuaikan tempat mau panas ataupun mau dingin kita sudah menyediakannya juga. Selain itu minumnya juga harus kita sediakan karena kondisi panas ini bisa menyebabkan ayam kita dehidrasi. Itu saja rekan sahobi, saudara-saudara Taji Api, obrolan kita. Semoga ini menjadi bermanfaat. Salam untuk keluarga, salam hangat membara dari kami Taji Api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.